Nah, Shalom. Mari kita buka firman Tuhan kita di dalam kitab Yeremia pasal 24 ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Yeremia pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-5 hingga ayat ke-7. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Yeremia pasal yang ke-24 ayat 5 dan 7 sampai ke-7. Mari kita baca bersama-sama kalau sudah dapat. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka bukan untuk meruntuhkannya. Aku akan menanam bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang manfaat penderitaan. Manfaat penderitaan. Saudara-saudara, kita melihat bahwa hari-hari ini banyak sekali penderitaan yang bisa kita lihat di berita-berita tentang perang, berita-berita bencana-bencana alam, dan juga berita-berita sakit penyakit, berita-berita tentang berbagai kekerasan-kekerasan yang terjadi di muka bumi ini, ya, sehingga menyebabkan banyak sekali penderitaan yang terjadi di umat manusia. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tapi dari satu sisi ada manfaat daripada penderitaan itu sendiri. Walaupun kadang-kadang penderitaan itu menjadi musuh bagi manusia, menjadi sesuatu yang dihindari oleh manusia. Tidak ada orang yang mau menderita, tidak ada orang yang mau mencari penderitaan itu sebagai cita-cita hidup dia. Tapi dari satu sisi ada manfaat daripada penderitaan itu. Apakah manfaat daripada penderitaan itu? Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, manfaat dari penderitaan itu yang pertama kita pelajari malam hari ini adalah penderitaan itu sendiri bisa membuat kita bertobat dari dosa-dosa kita. Ya. Jadi penderitaan itu bisa membawa kita atau membuat kita bertobat dari dosa-dosa kita. Ya. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat konteks firman Tuhan yang kita baca ini, konteks firman Tuhan yang kita baca ini adalah bagaimana umat Israel, ya, umat Israel itu mengalami yang namanya peperangan. Yang namanya mengalami peperangan karena Tuhan menghukum mereka dengan mengirimkan Nebukadnezar untuk menghancurkan Yehuda dan Israel. Dan juga akhirnya umat Israel
dibawa kepada pembuangan di Babel. Ya. Umat Israel kalah dalam peperangan dan mengalami pembuangan di Babel. Ya. Tetapi tentu dalam kekalahan itu sendiri itu membawa sebuah penderitaan. Tidak ada orang yang kalah perang itu senang. Ore, senang kita kalah gitu. Jaraknya. Nah. Tapi yang ada adalah penderitaan akibat perang itu sendiri membuat kehancuran di mana-mana. Dan juga tentu membawa juga mungkin ada kematian, ya, orang-orang yang dikasihi, ya, orang-orang yang dicintai, ya, dari keluarga, kehancuran ekonomi, kehancuran kesehatan, kehancuran keturunan, kehancuran hubungan, kehancuran dari banyak sisi. Sehingga ini adalah sebuah penderitaan yang sangat berat. Penderitaan yang tidak gampang. Ya, siapa yang membayangkan bagaimana misalnya ketika terjadi peperangan, orang tua, adik kakak, ataupun siapa yang kita kasihi itu direnggut atau meninggal. Belum lagi kehancuran rumah, kehancuran sana sini, kehancuran ini itu, membuat sebuah penderitaan yang hebat. Umat Israel mengalami hal itu, mengalami kehancuran, mengalami penderitaan yang sangat berat pada waktu itu. Dan ditambah lagi, yang kalah perang ini sebagian besar ditangkap. Karena sudah kalah kan, akhirnya yang sisa-sisanya itu ditangkap. Setelah ditangkap, yang kuat-kuat, yang masih sehat diambil, ditawan, dan diangkut ke negara Babel. Tentu diangkut sebuah penderitaan lagi. Mungkin mereka harus berpisah dari keluarga yang masih sisa tadi. Jadi sudah sisa, pergi lagi. Jadi ini sangat membuat penderitaan. Ya, sudah mungkin dalam peperangan ada yang tinggal sedikit, yang sedikit ini pergi lagi, diangkut lagi, dipisahkan lagi. Mungkin misalnya itu dalam perang, misalnya suami meninggal, tinggal anak dan ibu. Tapi karena ibunya kuat, diangkut lagi, tinggalkan anaknya aja. Ya. Atau tinggalkan kakeknya saja yang keluar rentah itu. Jadi yang kuat itu diambil dan diangkut. Untuk apa? Untuk menjadi tawanan perang. Tentu untuk menjadi tawanan perang itu tidak enak. Hidup di pengasingan, hidup di negara yang masih sangat asing. Tapi bukan hidup di sana seperti seorang pelancong atau seorang turis atau seperti seorang yang ya jalan-jalan saja atau seorang pelajar, tidak. Tapi mereka di sana tidak mempunyai hak seperti
warga negara lain. Karena mereka ada tawanan perang. Mereka mungkin awalnya diperlakukan dengan perlakuan yang kasar, perlakuan yang tidak baik. Bahkan juga mungkin mereka ada yang dijual sana sini. Ya, di dalam kehidupan seperti itu. Dan itu sangatlah tidak mengenakan dan tidak menyamankan. Tetapi apa yang tidak menyamankan dan mengenakan ini ada manfaatnya, yaitu membawa kepada pertobatan yang sungguh-sungguh dan segenap hati. Katakan oleh Alkitab ayat yang ke-7, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hati. Proses untuk menuju pertobatan yang segenap hati itu dilalui dengan sebuah penderitaan yang panjang bagi mereka. Awal dalam kitab Yeremia dikatakan Yeremia sudah menyampaikan nubuatan, menyampaikan firman Tuhan bahwa kalian semua harus bertobat dari dosa. Kalian semua harus bertobat. Ada 2 jenis dosa yang mereka perbuat, yaitu melakukan kejahatan dan juga menyembah berhala. Kalian harus bertobat. Tapi mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak mau bertobat. Mereka pikir, wah, itu nubuatan mungkin bohong lah. Ya, nubuatan itu enggak benar lah. Dan mereka tidak mau bertobat dari dosa-dosa mereka. Karena sudah diomongin lama, akhirnya Tuhan juga sudah memberikan teguran kepada mereka. Kalau kalian tidak bertobat, maka akan ada satu bangsa dari utara yang akan datang dan menghancurkan kalian semua. Tapi mereka juga tetap tegar tengkuk, tidak mau bertobat, mengabaikan berita firman Tuhan itu begitu saja. Dan akhirnya tibalah waktunya negara Babel itu dan kerajaan Babel itu dengan Raja Nebukadnezar datang dan menghancurkan. Tapi itu pun belum membuat pertobatan. Dan akhirnya dibuang ke Babel. Baru disitulah kita lihat terjadi sebuah proses pertobatan. Makanya kita lihat ketika mereka ada di negara Babel, ya, ada simbol-simbol di situ, atau ada wakil-wakil di situ yang bisa menjadi contoh pertobatan mereka. Ketika kita melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego disuruh menyembah berhala, menyembah patung, mereka rela tidak menyembah patung dan rela dibuang ke dalam api, dapur api yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, dan Abednego mewakili
Umat Israel yang bertobat itu, yang tidak lagi mau menyembah kepada berhala-berhala yang ada itu. Dan kita lihat juga ketika berada di Babel, ada Daniel sebagai perwakilan mungkin anak-anak muda. Sadar Mesak Abednego juga generasi muda. Daniel yang sudah melihat bagaimana bangsanya hancur. Daniel melihat bagaimana bangsanya dibuang dan dia sendiri mengalami hal itu. Ketika ada ancaman supaya jangan berdoa dan menyembah Allah, tapi Daniel tetap menyembah kepada Allah dan berdoa 3 kali sehari, beribadah pada Tuhan 3 kali sehari. Walaupun ancamannya adalah Daniel dibuang ke dalam gua singa. Tapi Daniel tetap kepada imannya kepada Tuhan, yaitu percaya kepada Tuhan. Pertobatan yang segenap hati, segenap jiwa, yang mempertaruhkan seluruh hidupnya demi pertobatan itu sendiri terjadi. Ketika berada di negara Israel, kerajaan Israel, mereka tidak seperti itu. Mungkin itu terjadi, dan itu menjadi simbol perwakilan bagaimana umat Israel itu bertobat karena penderitaan. Beri semangat. Saya masih ingat dulu, saya ini boleh dikatakan seorang pembalap, tapi pembalap lokal lah, dan jadi yang punya lah. Ya, saya sering pergi ke Teluk Melano pakai motor. Kalau motornya bukanlah motor yang bagus, ya biasa-biasa lah motor. Grand ya, ada di belakang sebagai apa itu, di museum belakang. Ketika punya motor itu, ya, saya naik motor itu laju. Kalau ada orang yang lewat saya, lewat nyelip, saya kejar dia. Kalau dia laju lagi, saya juga kejar terus. Jadi saya nggak mau kalah. Sampai itu gas full, gitu. Nggak tahu lah. Pokoknya gas itu sampai nggak mampu lagi di gas, habis gas itu. Ya. Jadi hampir nggak pernah saya di belakang. Hampir nggak pernah kalau naik motor saya di belakang. Kecuali motor orang itu lebih bagus dari saya. Ya. Itu pun kalau orang itu tak pandai naik motor, tetap kalah dengan saya. Karena saya punya trik-trik untuk melajukan motor itu sendiri. Ya. Jadi itu berjalan cukup lama sekali. Tapi akhirnya saya bertobat. Saya bertobat. Kapan saya bertobat dan mengapa saya bertobat? Satu kali saya naik motor jatuh, hindar lubang dan jatuh sampai ke seleo. Tapi masih juga bertobatannya tobat kumat, tobat tomat. Hari ini tobat, besok kumatlah lagi. Ya. Hari ini waktu kecelakaan, enggak mau lagi. Tapi besok waktu naik lagi, lihat motor orang laju lagi, lucu lagi. Gitu. Nah, itu namanya
tomat. Ya. Lalu pernah juga hindar motor. Nah, bukan hindar motor, hindar mobil. Itu truk. Truk itu sengaja memepet saya. Lalu akhirnya saya menghindar, dia masuk ke dalam got atau masuk dalam parit. Tapi masuk paritnya bukan hanya badan penuh dengan kena itu, tapi tangan saya keseleok sampai ke tulung melamo, diurut sampai terkencing-kencing. Kena urut karena sakit minta ampunnya. Tapi itu juga tobat. Enggak bisa tobat. Ya, nggak tahu ya, masih ada nggak? Ya, kira-kira terakhir itu adalah saya naik motor nabrak sapi. Sapinya sampai terpelanting. Saya apalagi, sapi saja terpelanting. Saya terpelanting dan seperti orang yang dihantam naik ke atas, lalu jatuh lagi. Sampai saya sepertinya, pokoknya KO lah. Motor hancur-hancuran, saya sendiri sawat. Ya, dari situlah akhirnya saya tobat, naik motor lalu sampai hari ini. Jadi kalau saudara-saudara tertawain saya, kalau dulu mungkin saudara-saudara kalah ya saya. Ya, beri semangat dulu. Kadang-kadang penderitaan itu bisa membuat kita bertobat dari dosa kita. Kadang-kadang kita diomongin, tapi kita tidak bertobat. Kita mengalami masalah kecil, kita tidak bertobat. Tapi mungkin semakin hari masalahnya semakin besar, dan satu kali mungkin sudah terlalu besar, dan akhirnya bisa membuat kita bertobat. Tapi tidak semua orang seperti itu. Ada orang yang mengalami persoalan, masalah, penderitaan, bukan mengoreksi terhadap dosa, tapi justru mengumpat Tuhan, justru memarahi Tuhan, justru benci dengan Tuhan, justru melarikan diri dari Tuhan. Tapi ada jenis orang yang kedua. Makanya diberi hati, kata Alkitab, mereka untuk bertobat. Tuhan mengubah hati mereka. Ada campur tangan Tuhan di situ juga, sehingga mereka bertobat dari dosa-dosa mereka. Itu manfaat penderitaan yang pertama. Manfaat penderitaan yang kedua adalah itu membawa berkat bagi orang yang bertobat itu. Amin. Membawa berkat bagi orang yang bertobat itu. Dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah. Sama seperti buah ara yang baik itu. Ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikan orang-orang Yahudi yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Dikatakan Tuhan akan memperhatikan kehidupan mereka. Memperhatikan dalam arti bukan hanya dilihat begitu saja, tapi memperhatikan untuk membuat sebuah kebaikan bagi umat Israel itu. Padahal Tuhan sendiri yang membawa mereka dalam pembuangan itu. Artinya Tuhan menjaga mereka sepanjang proses
pembuangan itu. Tuhan membuat kebaikan-kebaikan bagi mereka dalam proses pembuangan itu. Ini manfaat dari penderitaan itu sendiri. Tuhan memperhatikan. Kemudian kita dikatakan lagi, aku akan memberi mereka, maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan untuk meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabut. Berkat di dalam penderitaan itu sendiri, dikatakan Allah sendiri akan menjaga mereka, melindungi mereka. Bahkan Allah akan membangun mereka, bukan meruntuhkan mereka. Bahkan Allah akan membawa mereka kembali ke negeri mereka, di mana mereka diambil dan ditaruh gitu. Ketika kembali dari perantauan itu, jadi mungkin prosesnya begini. Pertama, mereka diangkut dari pembuangan, menderita. Lalu sampai di tempat pembuangan mereka juga menderita. Tapi di situ mulai makin hari makin dipulihkan, Makanya kita lihat Daniel diangkat, Sadrak, Mesak, Abednego diangkat. Ini menjadi tanda bahwa kehidupan mereka semakin hari semakin baik. Bahkan ketika kita tahu, ketika mereka pulang untuk membangun bait suci Tuhan, mereka membawa segala harta benda mereka. Bahkan orang-orang di sana justru memberikan berkat bagi mereka. Jadi mereka tuh pulang bukan tidak membawa sesuatu di tangan mereka. Amin. Ya, misalnya kita pergi ke Jakarta kerja, atau pergi ke luar negeri, ke mana? Ke Cina, ke Australia kita kerja. Sekarang trennya kayak gini. Setelah itu kita pulang, tapi tak bawa apa-apa pulang, kosong, tangan kosong. Katanya pergi kerja, mau banyak duit, pulang-pulang buka kosong. Bukan begitu umat Israel. Mereka ketika mereka balik, mereka membawa berkat yang berlimpah-limpah sampai ke tanah air di mana mereka dulu hidup di sini. Tuhan memberkati mereka. Jadi mereka seperti tamasi aja sampai di sana, seperti seorang TKI aja, kerja aja di sana, lalu bawa pulang bawa berkat banyak, luar biasa. Itulah pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Desi mengatur. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, berkat Tuhan mengalir dan menjamah hidup mereka. Kita tahu bagaimana itu Yusuf juga menderita, tetapi pada saatnya diangkat oleh Tuhan di dalam penderitaan itu menjadi wakil dari Firaun di tanah Mesir. Luar biasa, men. Manfaat penderitaan membawa berkat bagi orang yang bertahan tentunya di dalam penderitaan, orang yang bertobat di dalam penderitaan ini. Kiranya berkat firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak Surgawi, kami bersyukur. Kadang-kadang kami mengalami penderitaan. Mungkin itu karena kesalahan kami. Mungkin juga bukan karena kesalahan kami, tapi ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami.
Untuk itu Tuhan, ajarlah kami jika kami menderita, untuk mengoreksi diri kami, untuk bertobat dari segala dosa-dosa kami jika penderitaan itu karena dosa kami. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, karena kami tahu di balik pertobatan itu sendiri ada pemulihan dan berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Dan jika kami menderita karena ujian dan pencobaan, kuatkan kami juga, beri kami kesabaran di dalam penderitaan itu, supaya kami kuat. Dan yakinkan kami dan kuatkan kami bahwa penderitaan itu sendiri akan juga membawa berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Karena itu proses Tuhan untuk memberkati, untuk menjadikan kami terang dan garam dunia, untuk membuat kami berbuah di dalam dunia ini juga. Ajar kami tidak melarikan diri dalam penderitaan dan menanggapinya dengan negatif dalam hidup kami. Ajar kami memandangnya sebagai sesuatu yang positif bagi kami. Dan ajar kami hidup di dalam pertobatan yang segenap hati di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk belas kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali.